Kamu membuka aplikasi mobile banking. Jarimu sudah hampir menyentuh menu saldo. Lalu kamu berhenti. Kamu menutup aplikasinya. Kamu memilih untuk tidak tahu. Bukan karena kamu malas. Bukan karena kamu tidak peduli dengan uangmu sendiri. Justru sebaliknya. Kamu sangat peduli. Begitu peduli sampai otakmu memilih untuk tidak melihatnya sama sekali. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu bisa menunda mengecek saldo rekening selama berhari-hari, bahkan ketika kamu tahu kondisinya pasti tidak baik? Jawabannya tidak ada hubungannya dengan kemalasan. Jawabannya ada jauh di dalam cara otakmu berevolusi untuk menghadapi ancaman. Dan jawabannya akan mengubah cara kamu memandang setiap kali kamu menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu butuhkan untuk dihadapi. Mulailah dengan sebuah fenomena yang oleh para ekonom perilaku disebut sebagai ostrich effect atau efek burung unta. Istilah ini merujuk pada mitos populer bahwa burung unta menyembunyikan kepalanya di pasir ketika menghadapi bahaya. Mitos itu sendiri tidak benar secara biologis, tapi sebagai metafora untuk perilaku manusia, mitos itu hampir sempurna. Peneliti Niklas Carlson, George Loewenstein, dan Duane Seppi melakukan studi yang sekarang menjadi rujukan klasik dalam ekonomi perilaku. Mereka menganalisis data investor yang memiliki akun investasi online dan menemukan sesuatu yang konsisten. Ketika pasar saham sedang naik, investor membuka akun mereka dan memeriksa portofolio jauh lebih sering. Ketika pasar sedang turun, frekuensi mereka memeriksa akun menurun drastis. Bukan karena mereka kurang tertarik, justru karena mereka sangat tertarik dan informasi itu terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Sekarang pikirkan tentang dirimu sendiri. Ketika gajimu baru masuk dan kamu merasa cukup aman, kamu membuka aplikasi banking dengan santai. Bahkan kadang tanpa alasan tertentu, hanya untuk melihat angka itu bertambah. Tapi ketika menjelang akhir bulan, ketika kamu tahu sebagian besar uangmu sudah habis untuk kebutuhan, untuk cicilan, untuk harga-harga yang terus naik sementara pendapatanmu tetap sama, tiba-tiba membuka aplikasi itu terasa seperti tugas yang berat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang sudah dipelajari secara ilmiah dan ditemukan berulang kali di berbagai populasi. Untuk memahami mengapa ini terjadi, kamu perlu memahami bagaimana otakmu memproses ancaman. Peneliti Joseph Ledoux dari New York University telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari amigdala, bagian kecil di otakmu yang bertugas mendeteksi bahaya. Amigdala tidak peduli apakah ancaman itu berupa predator yang mengintai di semak-semak atau notifikasi saldo rekening yang menipis. Bagi amigdala, keduanya adalah sinyal bahaya yang harus direspons. Dan respons paling primitif terhadap bahaya bukanlah menghadapinya. Respons paling primitif adalah menghindarinya. Selama jutaan tahun evolusi, menghindari ancaman secara fisik adalah strategi yang sangat efektif. Jika kamu melihat sesuatu yang berbahaya dan kamu menjauh darinya, ancaman itu hilang dari hadapanmu. Masalahnya, otakmu menerapkan logika yang sama persis pada ancaman modern yang tidak bisa dihindari secara fisik. Saldo rekeningmu tidak akan hilang hanya karena kamu tidak membukanya. Tapi otakmu tetap memproses tindakan menghindar itu sebagai sesuatu yang memberikan rasa lega. Meskipun rasa lega itu palsu dan sementara. Inilah yang membuat penghindaran menjadi sangat adiktif secara psikologis. Setiap kali kamu menutup aplikasi tanpa melihat saldo, otakmu melepaskan sedikit rasa tenang. Kamu telah berhasil menghindari rasa sakit untuk hari ini. Tapi masalahnya tidak hilang. Masalahnya hanya menunggu, dan biasanya menjadi lebih besar. Penelitian dari psikolog dan Ariely menunjukkan bahwa manusia secara konsisten lebih memilih ketidaktahuan dibandingkan kebenaran yang menyakitkan. Bahkan ketika kebenaran itu bisa membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Ariely menyebut ini sebagai bentuk dari apa yang disebut motivated reasoning, di mana otak secara aktif mencari cara untuk tidak memproses informasi yang bertentangan dengan keinginan emosionalnya. Sekarang bawa ini ke konteks yang lebih luas. Bayangkan, kamu hidup di tengah situasi di mana nilai mata uangmu terus melemah dari tahun ke tahun. Harga barang-barang impor naik, biaya hidup naik, tapi gajimu, meskipun mungkin naik sedikit setiap tahun, tidak pernah benar-benar mengikuti kecepatan kenaikan itu. Setiap kali kamu membuka aplikasi banking,
Dan melihat angka di sana, kamu tidak hanya melihat saldo. Kamu melihat bukti nyata dari kesenjangan yang terus melebar antara apa yang kamu hasilkan dan apa yang kamu butuhkan untuk hidup. Itu bukan sekadar angka, itu adalah pengingat tentang sesuatu yang berada di luar kendalimu. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Ketidakberdayaan menciptakan penghindaran, tapi penghindaran menciptakan ketidakberdayaan yang lebih besar. Ketika kamu tidak tahu berapa sisa uangmu, kamu tidak bisa merencanakan. Ketika kamu tidak merencanakan, keputusan-keputusan kecil mulai menumpuk menjadi masalah besar. Dan ketika masalah itu akhirnya tidak bisa dihindari lagi, rasa sakitnya menjadi jauh lebih besar daripada jika kamu menghadapinya sedikit demi sedikit sejak awal. Peneliti di bidang psikologi keuangan menyebut siklus ini sebagai financial avoidance dan menemukan bahwa siklus ini paling kuat terjadi pada orang-orang yang sebenarnya paling membutuhkan informasi itu untuk bertindak. Bukan orang-orang yang keuangannya stabil, justru orang-orang yang sedang berjuang. Ini berarti perilaku menghindar yang kamu lakukan bukan tanda kelemahan karaktermu. Ini adalah respons yang sangat manusiawi, sangat dapat diprediksi, dan sangat universal. Setiap orang yang pernah merasa cemas terhadap uangnya, di belahan dunia manapun, kemungkinan besar pernah melakukan hal yang sama persis denganmu. Tapi memahami mengapa kamu melakukan sesuatu tidak sama, dengan membenarkan untuk terus melakukannya. Para peneliti menemukan bahwa cara paling efektif untuk memutus siklus penghindaran ini bukan dengan memaksa diri menghadapi seluruh kenyataan sekaligus, karena itu justru memperkuat respons menghindar. Caranya adalah dengan memecah informasi yang menakutkan itu menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Mengecek saldo bukan sebagai momen penghakiman, tapi sebagai rutinitas kecil yang netral, seperti menyikat gigi. Tidak ada drama, tidak ada penilaian, hanya informasi. Karena pada akhirnya otakmu tidak takut pada angkanya. Otakmu takut pada perasaan yang muncul ketika melihat angka itu, dan perasaan itu, seberat apapun, tidak akan hilang hanya karena kamu menutup mata. Jadi, lain kali jarimu berhenti tepat sebelum menyentuh menu saldo. Ingatlah ini, kamu bukan satu-satunya, kamu bukan lemah. Kamu hanya menjalankan sistem pertahanan yang sudah ada di dalam dirimu selama jutaan tahun, yang sayangnya tidak pernah dirancang untuk menghadapi sebuah angka di layar ponsel. Dan satu-satunya cara untuk membuat angka itu terasa kurang menakutkan adalah dengan melihatnya lebih sering, bukan lebih jarang. Kalau video ini membantumu memahami tubuhmu sendiri, jangan lupa like, share ke temanmu, dan subscribe channel ini untuk video selanjutnya.